Halo semuanya, selamat datang di diskusi kami. Perkenalkan, saya Muhammad Samsudin Putra, NRT 08, yang akan memandu jalannya diskusi majelis kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan ikut berdiskusi pada kali ini. Yang paling kanan ini ada Jimmy Hermawan NRT 37, Stefanus Soehardian NRT 39, Muhammad Watanuddin NRT 51, dan Farid Syamsuddin NRT 32. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasan pertama atau topik pertama kita pada hari ini, aku bakal mulai dulu dari pertanyaan paling sederhana, yaitu mahasiswa tuh sering banget disebut sebagai agen perubahan. Tapi jujur aja, kalau kita lihat dari lingkungan kita sendiri, seberapa peduli sih kita terhadap kebijakan pemerintah? Agen perubahan itu kita kan juga ikut mengawal kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat fenomena di politik ini, kita tuh lihatnya anak politik tuh cenderung ke cuek. Kebanyakan tuh pada cuek soal kebijakan pemerintah yang ada. Setiap kali ada kebijakan yang nyeleweng, itu kita akan memilih buat diam. Karena apa? Kita rasain tuh kita nggak kerasa dampaknya secara langsung. Contohnya waktu ada di DPR 2005, itu sempat rame ya di manifest kita, di akun-akun manifest di Pens itu rame, ada perdebatan kayak ayo ikut demo, tapi ada yang bilang kebanyakan kayak mending pasir laprak lah, mending elek lah kayak gitu. Jadi karakter anak-anak politik yang seperti ini tuh sebenarnya yang bisa diubah juga, menurut saya bisa diubah juga, karena kita tuh juga harus mengawal kebijakan pemerintah ini. Kebanyakan dari kita tuh cuma karena kita nggak pernah merasakan langsung dampak dari kebijakan ini. Tapi kalau kita nggak pengawal, kita nggak bakal tahu lah apa yang harus kita perhatikan untuk kebijakan pemerintah ini yang mungkin aja ngaruh ke masa depan kita. Terus nah di diskusi kali ini kita akan membahas kesan-kesan kita dan akhir-akhir ini. Dari tadinya anak-anak konten itu tuh nggak pernah bahas kayak gitu, bahas kebijakan pemerintah atau isu-isu yang lagi rame. Tapi trennya nih di beberapa bulan belakang itu kita lagi rame banget, bukan rame, sering banget ngomongin kebijakan dari pemerintah atau program-program yang menurut kita tuh nggak efektif, yang sampai akhirnya tuh kayak kita ada ya efeknya ya ternyata ini. Terutama program yang paling fenomenal dari Bapak Presiden kita, yaitu program MBG. Program MBG ini kan gimana ya? Kalau jelasnya kita tanya langsung ke teman-teman ini. Pesan apa sih dari program-program MBG ini? Mungkin dari Masnya bisa mulai dulu. Oke, untuk ini bahas program IWG ya. Kalau dari yang saya lihat sendiri, program IWG yang diusulkan oleh pemerintah ini sebenarnya sudah cukup baik. Karena program ini memiliki banyak tujuan, yaitu salah satunya untuk membantu memenuhi gizi dari adik-adik kita, dan juga untuk membantu mengurangi masalah stunting. Nah, tapi ada satu kelemahan di program ini, yaitu program ini langsung dijalankan skala nasional, yang artinya program ini berjalan skala program besar dan akhirnya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Akhirnya program ini bisa berdampak ke sektor-sektor yang lain. Jadi kemungkinan tidak hanya di salah satu sektor, dan akan mungkin bisa saja merembet ke efek ke bagian pendidikan juga. Saya setuju juga sih, karena program IWG sangat mendukung bagi teman-teman atau ibu-ibu atau yang belum mendapatkan Kerjaan lah. Itu di sekitar saya itu terbantu. Iya. Dan itu juga jadi sisi positif MBG kan ya. Iya. Namun dengan program yang MBG tersebut yang skala nasional, skala besar, pasti kan membuat APBN atau anggaran dari negara terfokus ke satu prioritas tersebut. Nah, nantinya sektor yang lain pasti juga
bertambah juga kan. Namun sekarang tuh mungkin tidak terlalu nampak ya. Ya kalau apa ya? Berarti dampak dari energi ini sebenarnya kalau dari awal-awal dilaksanakan itu kita nggak berasa langsung lah. Masih awal-awal itu kayak oh produknya bagus gitu. Kita nggak langsung merasakan. Tapi mulai dari belakangan ini, kenapa kalau sampai jadi pembahasan? Berarti kan ada dampak yang mulai terasa. Kalau apa ya? Dampak yang secara langsung tuh ada nggak sih dari teman-teman ada nggak sih? Kalau mungkin dari pengalaman ya, Hmm? ini dari pengalaman itu sebagai mahasiswa akhir ya. Jadi mahasiswa akhir kan kita itu harusnya sudah ada persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Kita harus menyiapkan apapun dari skill ataupun dari sosial kita. Nah, salah satunya itu adalah kemarin itu ada wacana untuk sertifikasi. Jadi sertifikasi ini adalah program ya. Dari PENS ini dia tanggungan khususnya untuk mahasiswa akhir untuk melakukan sertifikasi. Nah itu karena ada gembor-gembornya efisiensi, ya jadinya kuota dari sertifikasi itu tadi jadi semakin terbatas. Nah kemarin salah satunya adalah saya sendiri. Saya sudah ibarat saya sudah melis untuk ikut sertifikasi tersebut, namun sampai sekarang itu pun tidak ada kejelasan. Dan akhirnya kemarin ditanyakan kepada pihak yang terkait, katanya karena ada efisiensi tersebut akhirnya kuotanya dikurangi dan saya termasuk yang tidak termasuk dalam kuota tersebut gitu. Nah padahal sertifikasi tersebut itu sangat penting untuk kita masuk ke dunia kerja karena menjadi bekal kita. Jadi ya sudah mulai kerasa ya karena gitu. Ya kalau menurut saya setuju dengan pendapatnya Mas Didi terkait gagalnya kita mendapatkan sertifikasi terhadap dengan adanya program MBG ini. Kalau saya berkacamata sebagai mahasiswa mekatronika di Politeknik Teknik Tinggi Surabaya ini, saya mengambil data 2 tahun terakhir ini itu banyak perlombaan yang diadakan di tingkat universitas itu banyak ditiadakan dikarenakan anggaran itu dipotong oleh pemerintah. Nah, contohnya kalau di univ terutama di Indonesia itu ada yang namanya Kontes Robotika Indonesia. Itu di tahun 2025 dan 2026 ini kayaknya itu bakalan ditiadakan lagi nih. Nah, kebetulan saya sama Fatal Mas Fatal ini masih di tim robot sampai saat ini, dan di tahun kemarin persiapan kita itu udah matang dari bulan Desember 2024 sampai di bulan April 2025 itu masih belum ada info kalau KRI bakal diadakan. Nah sehingga kan kita tuh kayak membuang-buang itu gitu. Jadi ibaratnya kita tuh udah nyiapin lama-lama tapi kita nggak tahu mau dikemanain hasilnya gitu. Nah karena juga biasanya kan di PEN ini tim robotnya itu selalu juara di tiap tahunnya. Nah karena itu ya kita nggak bisa lanjutin perjalanannya PES itu untuk mendapatkan juara-juara tersebut, sehingga kita sebagai mahasiswa terutama yang di tim robot itu yang biasanya mendapatkan sertifikat itu jadi nggak dapat. Terus kan kalau udah sertifikat kita bisa digambar daftar di pekerjaan gitu lah ya, mungkin gitu. Kalau kita lihat dari cerita teman-teman ini, mungkin dari saya juga, dampaknya tuh mulai terasa banget di tahun 2026 ini. Kayak tadi pengurangan kegiatan, kompetisi besar ya robot itu kan juga kompetisi yang agenda besarnya PENS lah. Itu harus diadakan. Lagi yang buat sertifikasi ini kan sifatnya ujian biar buat seluruh mahasiswa yang awalnya. Terus tahun ini harus diadakan tuh pasti terasa banget ya Mas. Terus di sektor lain pun bukan di perubahan robot kayak THM atau yang lainnya itu kan juga mulai pengurangan kuota pendaftar atau gimana ini. Jadi
yang kita rasakan tuh kita nggak langsung mendistract kalau ending ini jelek atau gimana. Cuma sepertinya pelaksanaan itu kurang maksimal gitu. Jadi harus mengorbankan cerita-cerita yang lain gitu. Terus ada lagi nih, kalau teman-teman nggak tahu, ini ada beberapa hari yang lalu, ini ada berita, ada dari Pak Kamdikti kita, itu bilang kalau ada wacana yang menurut saya cukup apa ya, bikin muak gitu. Soalnya ada wacana untuk mahasiswa semester 5 ke atas itu bakal dilakukan pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah. Itu kan cukup gimana ya? Terus melihat fenomena itu kayak gimana tuh sebenarnya kebijakan ini tuh kayak gimana sih, bagus apa enggak sih kalau dari kacamata gue melihatnya. Kalau dari saya, menurut keyakinan saya ya, Bang, ini kan mungkin menghemat kan, menghemat BBM Mas. Ya, karena mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kebijakan bisnis ini. Nah, ini tapi kan kita sebagai mahasiswa juga kalau terjadi PJJ ini itu bisa mengurangi dari mengurangi kapasitas kita di kampus karena pendidikannya tidak berjalan dengan offline. Apalagi kita di politeknik kan itu menjadikan kebijakan mungkin nggak cocok di pendidikan seperti ini. Ya, saya juga setuju dengan apa yang tadi diomongkan oleh Mas Fadhan ini. Di sini kita kan sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa politeknik ya. Iya. Jadi mahasiswa politeknik itu dikenalnya itu dengan adanya kegiatan praktiknya. Iya. Jadi kegiatan praktik itu hitungannya penting ya bagi kita. Jadi kalau misalnya mau ada wacana tentang PJJ ini, sepertinya kalau menurut saya ini agak kurang ya, karena ya itu kembali kegiatan praktek ini tidak semuanya bisa dilakukan secara online lah. Nah, apabila misal jadi diterapkan, maka ini akan cukup berpengaruh ke skill dari mahasiswa itu sendiri. Iya. Betul sih yang dibilang Mas Yan ini betul banget ya. Jadi ya mungkin kita juga sama-sama angkatan COVID ya, juga SMA juga pernah, maksudnya kan juga pernah kita belajar jarak jauh ya. Kalau misal itu terjadi di tingkat kita mahasiswa kan pasti efeknya nggak jauh beda. Kalau dari aku sendiri ya, pasti kan kalau kita belajar online, kita itu selalu berhadapan dengan laptop ataupun gadget kita. Itu kan jadinya mata kita itu semakin mudah lelah. Nah, ketika mata kita sudah lelah, otomatis fokus kita tuh jadi menurun untuk belajar. Itu udah pasti. Nah, lalu ketika harusnya kita offline, belajar offline, ketemu teman-teman, itu kan harusnya kan banyak interaksi. Nah, karena ada PJJ tersebut, makanya kan interaksinya kan menjadi sangat berkurang gitu. Nah, karena dia berkurang interaksinya, ketika kita membutuhkan diskusi, itu pun menjadi diskusinya tidak maksimal, jadinya kan gitu. Nah, jadi ya karena PJJ tadi, mungkin kalau ini benar-benar terjadi, kita mungkin akan kembali ke zaman kita mengalami COVID itu tadi ya. Jadi ya cukup terasa banget gitu. Kalau dari saya sih, saya mungkin sepakat ya dengan pendapatnya masing-masing semua, dari dampak baiknya sampai dampak buruknya. Terus saya mau kasih contoh aja, contoh kecil di dunia kerja. Kan kita kalau waktu PJJ kan biasanya ngadep laptop, terus kalau enggak kan kita buka aplikasi Zoom atau Google Meet itu juga untuk pembelajarannya. Nah, dengan kebiasaan itu ketika waktu kita nanti di industri atau saat bekerja, kan biasanya kita harus bertatapan langsung dengan atasan atau pekerja yang lain gitu kan. Nah, takutnya kita tuh nggak bisa maksimalin, atau misal kita mau ngomong ke atasan, kita mau ngomong apa tapi kita gugup di situ sehingga kita lupa mau ngomongin apa. Dan takutnya dengan adanya di situ gitu,
Soalnya kan kita biasanya kalau PJJ kan yang harus laptop aja, jadi nggak ada kayak interaksi langsung gitu sama dosennya gitu, sehingga kan kita harus menunggu misal dosennya jika ditanya silakan, jadi kayak harus menunggu gitu. Jadi kalau apa ya, kita tarik dari pembahasan kita soal kebijakan wacana tadi buat PJJ itu kan banyak main plusnya atau banyak minusnya mungkin ya. Kalau kita lihat dari fenomena apa yang kita bahas tadi, terutama kita yang alumni COVID nih. Jadi kebijakan tuh nih wacana dari PJJ ini kan juga salah satu upaya dari efisiensi anggaran. Jadi yang harusnya buat praktikum buat apa anggaran itu dialokasikan lagi ke MBG lah. Jadi kita di sini tuh bukan bahas MBG-nya secara keseluruhan, tapi itu keresahannya. Jadi kenapa kok banyak banget anggaran yang diserap ke MBG? Padahal kalau kita lihat angkanya, itu anggaran terbesar buat MBG itu malah justru dipakai buat kendaraan, bukan buat fungsi stunting gitu. Jadi kenapa kita sebagai mahasiswa politik itu resah banget di negara itu? Berwacana politik apa kayak apa PJJ tadi itu kan juga mengurangi apa ya soft skill kita nih, jadi kayak mengurangi apa ya pengurangan fasilitas yang kita rasakan tuh pasti ngaruh kita belajar terus pengembangan skill kita lalu bakal ngaruh ke semua kesiapan kita nih, apalagi persiapan untuk di dunia pekerjaan di Poltek kan base-nya itu fondasinya itu praktek loh. Kalau prakteknya kurang itu pasti bakal ngaruh ke kesiapan dalam menghadapi dunia pekerjaan. Nah kalau kondisi ini terus terjadi atau bakal terjadi, sebenarnya kita tuh sebagai mahasiswa tuh bakal siap gak sih kalau case-nya kayak gini, kalau kita ngomongin gitu PJJ gitu untuk masuk ke dunia kerja. Eh, Kalau misalnya nih PJJ jadi dilakukan, tentu saja saya rasa ini kurang ya, karena kalau melihat kita ini sudah kuliahnya 4 tahun, itu aja kadang masih kerasa eh, antara skill kita dengan kebutuhan industri itu masih terlalu jauh. Jadi ada gap di antara skill mahasiswa, skill lulusan dengan permintaan oleh industri. Apalagi kalau kita lihat bersama kan saat ini industri itu sangat berkembang cepat ya. Apalagi banyak teknologi yang digunakan untuk untuk mempermudah industri tersebut. Terus kemudian jika misal PJJ ini beneran dijalankan, kita sebagai sumber daya itu harus ngimbangi teknologi itu kayaknya terlalu jauh, jadi lebih kayak hampir tertinggal malah kalau menurut saya. Dan juga kan dari perusahaan itu juga menuntut mahasiswa atau calon-calon pekerja itu dengan skill yang skillful seperti ini. Nah, tapi bisa PJJ terjadi dan jadikan itu fresh graduate seperti kita yang itu belum lihat keadaan seperti ini. Nah, keadaan seperti itu tuh pasti menjadi gap antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Nah jadi kayak gitu ya, ini dari ada korelasinya ya sama pengalaman dari yang aku ceritain tadi, kayak yang sertifikasi itu tadi kan itu sangat penting ya. Jadi sertifikasi kan yang kita pelajari di kampus, misal kalau kita untuk melamar pekerjaan kan dari pihak industri kan dia tahunya dari sertifikat tersebut misal kayak gitu. Nah terus nanti nyambung lagi ke yang PJJ itu tadi ya, kalau kita jadi PJJ pastinya kan akses ke fasilitas kampus atau mungkin untuk sertifikasi itu tadi kan jadi lebih terbatas kan. Nah itu kan akan menjadi salah satu hambatan juga ya kira-kira gitu. Nah, kalau dari saya kembali ke masalah sertifikasi yang dikatakan salah sedikit tadi. Di awal kan dibilang bahwa sertifikasi bakal diambil dari anggaran yang biasanya. Nah kan di tahun sekarang mungkin itu anggaran itu diperbesar di MBG-nya. Nah sehingga kemungkinan
sertifikasi ini bakal jarang gitu dia diadakan apalagi kita sebagai mahasiswa teknik mekatronika itu pasti membutuhkan sertifikasi itu. Nah biasanya mungkin jika ada dan karena dalam waktu dekat ini bakal dia dapat PJJ kan, itu bisa jadi sertifikasinya itu dilaksanakan kalau ada ya itu dia dilaksanakan online. Nah itu kan kalau kita nggak mungkin kan teknik mekatronika sertifikasinya online, masa kita buat online seleksi online kan nggak mungkin kan, kecuali prodi lain lah mungkin. Nah dengan gitu kan kita jadi nggak punya sertifikat buat dijadikan portofolio untuk mendaftar kerja dan lain-lain gitu, sehingga ya kita masih bingung ketika mau kerja itu kita harus menampilkan atau mengedepankan apa yang kita punya gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir terus sebenarnya kebijakan dari pemerintah ini pada di DBG ya di banyak sektor lah. Cuma dari sini tuh kenapa teman-teman bisa vokal, bukan vokal, teman-teman bisa jujur lah membahas keresahannya. Itu karena sudah mulai merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dampak dari apa ya? Skala prioritasnya dari pemerintah tuh kayak masih aneh gitu. Makanya kita tuh sekarang bisa mengutarakan keresahan kita. Yang dari awalnya rangka politik dicapnya cuek lah masalahnya ini. Sekarang tuh udah mulai banyak pembahasan, bahkan apa ya di grassroots ya. Jadi dari lapisan paling bawah itu udah mulai membahas lah tentang kebijakan pemerintah ini. Jadi yang paling direct ya gara-gara MPG tersebut. Terus yang bagusnya dari ini ya, ada politik tuh akhirnya mulai sadar, mulai aware dari kebijakan pemerintah. Terus apa ya, perlahan kita tuh sadar kalau kita tuh punya peran dalam menyikapi semua itu. Semua kebijakan pemerintah tuh harus dikasih kapi, soalnya akan ngaruh ke masa depan kita seperti itu. Mungkin itu aja ya pembicaraan kita kali ini. Jadi itu adalah bukan kita bahas secara data atau kita menggunakan MBG atau yang lainnya, tapi kita mencoba mengutarakan keresahan kita dan keresahan kita terhadap sudah yang sering mahasiswa. Benar sekali. Jadi yang kayak ini kita hadapi itu keresahan seperti ini. Jadi yang bikin resah kita tuh ya karena inilah kayak sampai kita yang notabene kalau ngumpul itu membahas paling ya cuma bercanda atau apa ya di luar palingnya kerjaan KTA itu sampai ada momen membahas seperti misalkan ini karena dampaknya ya memang langsung berasa. Jadi harapan dari kami tuh dari semuanya dari lebih aware masalah kebijakan pemerintah. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah diskusi kali ini. Udah cukup menyenangkan sekali untuk berkeluh kesah atau menggunakan keresahan kita pada kali ini. Dan terima kasih untuk yang udah mendengarkan juga. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye bye.